Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda menonton video ini. Nah, kita berjumpa lagi dalam video pembahasan materi. Kali ini kita akan membahas tentang introducing yourself, yang mana ini adalah materi KD 31, materi pertama untuk semester ini di kelas 10. Well, before we go to the lesson, I would like to say welcome to you all for grade 10 students. Now, how do you feel now? Bagaimana perasaan Ananda setelah menjadi siswa SMA? Semoga Ananda semua dalam kondisi baik dan makin bersemangat untuk belajar bahasa Inggris di kelas 10 tahun ini. Nah, materi kelas 10 kali ini dalam bahasa Inggris akan dimulai dari tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan keluarga. Intinya materi ini adalah bagaimana Ananda memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, tentunya Anda sudah bisa ya, karena di SMP sudah 3 tahun belajar bahasa Inggris. Nah, nanti untuk prakteknya, coba Anda tampilkan yang terbaik. Well, sedikit pemaparan tentang materi. Nah, coba kita lihat gambar ini. Dan nice to meet you. Ada 2 orang di sini. Hello, my name is Azmi. I'm your new neighbor. Hi Azmi, nice to meet you. Nah, kita bisa lihat di sini. Kapan sih kita memperkenalkan diri itu? Kita semua pasti pernah berada dalam lingkungan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Contohnya saat sekarang ini, Ananda berada di sekolah baru, kelas yang baru, atau lingkungan tetangga yang baru. Dalam satu situasi tersebut, tentunya Ananda harus bersosialisasi dengan orang lain yang berada di sekitar kita, yang belum kita kenal sebelumnya. Pastilah dalam membuka sebuah relasi itu, terus membuka sebuah hubungan misalnya, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar proses komunikasi bisa terjalin satu sama lain. Dan tentunya kita dapat mengenal orang-orang baru di sekitar kita. Nah, apa yang biasanya kita lakukan jika menemui orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya? Apa saja yang harusnya kita ucapkan jika ingin berkenalan dengan orang-orang baru di lingkungan kita? Dan mengapa perkenalan itu sangat penting? Karena berkenalan bisa membuat kita menunjukkan kemampuan kita bertemu dengan orang baru dengan percaya diri. Selain itu, berkenalan akan membuat orang lain merasa nyaman dan memberikan kesan yang baik kepada kita. Nah, Ananda sekarang harus tahu cara memperkenalkan diri agar dapat mencairkan suasana ketika bertemu orang lain. Nah, kira-kira itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, let's go on. Nah, di sini kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikator. Di bagian sebelah kiri ini kolomnya 31 adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan, dan yang 41 adalah untuk keterampilan. Anda bisa baca di sini intinya dalam KD 31 ini memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Nah, ini untuk pengetahuannya. Anda perhatikan unsur kebahasaan atau grammarnya nanti pada pronoun. Apa itu pronoun kita bahas nanti. Subjektif, objektif, dan possessive pronoun. Kemudian untuk keterampilan, intinya Ananda memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Nah, untuk keterampilan ini nanti Ananda bisa memperkenalkan diri. Nanti untuk kegiatannya Ananda akan membuat video memperkenalkan diri. Nah, inilah indikator yang akan Ananda capai. Ini pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, let's go on. Untuk tujuan pembelajarannya, kita akan memakai
metode Triple P, Presentation, Practice, and Production. Diharapkan di sini Ananda bisa terampil menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta mahir menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana, dan melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri secara santun, responsif, dan peduli. Bisa Ananda lihat di sini, ini adalah ada karakter di sini, pendidikan karakter. Salah satunya adalah santun, responsif, dan peduli. Itu juga yang akan kita capai. Next. Di sini adalah peta konsepnya, mind mappingnya. Mulai dari fungsi sosial yang akan kita bahas. Yang jelas fungsi sosial ini kita menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan guru. Ini konteksnya untuk yang di sekolah. Kemudian struktur teks, memulai, menanggapi. Kemudian unsur kebahasaan, nanti Ananda menyebutkan anggota keluarga inti dan yang lebih luasnya dari orang-orang terdekatnya. Ada verb dan pronoun. Yang paling penting di sini adalah pronoun ya, atau kata ganti yang akan kita bahas nanti. Well, let's go on. Nah, coba kita lihat contoh dialog berikut ini. Practice 1. Let's practice the dialogue. Read the following dialogues and practice the dialogue with your friend if you have a friend. Ini yang kita bahas tadi ya. Hello, my name is Azmi. I am your new neighbor. Berarti, hello, nama saya Azmi. Saya adalah tetangga baru di sini. Hi Azmi, I'm Nico. Nice to meet you. Nah, kita lihat contoh dialog yang kedua. Okay, let's go on. We come to the next dialogue, contoh dialog yang kedua. Nah, kalau di sini ada 3 orang nih. Nah, jadi ada seseorang memperkenalkan seseorang dengan orang lain. Ya, contohnya di sini, Doni, I would like you to meet my sister Nadia. Kemudian yang perempuannya menjawab, Hi Doni, my name is Nadia. I'm Alif's sister. Kemudian, Hello, I'm Doni. Nice to meet you. Nah, apakah Ananda semua bisa memahami kedua dialog di atas? Dapatkah Ananda semua mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam kedua dialog tersebut? Nah, kalau bisa, you are the best. Good job for you all. Okay, let's go on. Kemudian materi kita tentang fungsi sosial. Fungsi sosial dari ungkapan memperkenalkan diri adalah agar masyarakat atau orang sekitar kita mengetahui jati diri kita. Struktur teksnya, jadi dalam memperkenalkan diri ini ada bagian-bagian yang harus ada. Yang pertama ada opening atau greetingnya. Bisa bilang salam, hello, hi. Kemudian kontennya ada asking and responding expressions. Berarti asking ini berarti dia menanyakan, responnya berarti jawabannya. Contohnya, what's your name? Responnya di sini adalah my name is Nadia. Contohnya. Kemudian what is his name atau what is her name? Berarti ini menanyakan nama seseorang. Kemudian ada how old are you? Berarti menanyakan umur. I am 17 years old. Where do you come from? Ini menunjukkan asalnya dari mana. I come from Canada. Who is your favorite figure? Ini menanyakan siapa tokoh favoritnya. Kemudian sebelum kita menghentikan percakapan, ada namanya pre-closing dulu. Jadi nggak langsung say goodbye gitu aja. Hello, how are you? I'm good. Okay. Setelah berkenalan, okay, see you, goodbye. Nggak gitu. Jadi ada pre-closing dulu. Misalnya, it's time to go. I must go. I have to go. Nice to meet you. Good to see you. Yeah. Sebelum closingnya baru see you, goodbye, see you then, thank you for your attention, dan lain sebagainya. Jadi ini struktur yang harus Ananda ikuti dalam memperkenalkan diri.
Next, kita lihat unsur kebahasaannya, apa-apa saja sih ungkapan yang kita pakai dalam introducing yourself atau introducing myself. Ini adalah formal introduction. Contohnya di sini, good morning, my name is, buatkan namanya. Kemudian ada sebelum memperkenalkan diri, ada ungkapan-ungkapan atau ekspresi yang bisa kita gunakan. Misalnya, please allow me to introduce myself. I am Doni. Atau bisa juga, may I introduce myself? I am Nadia. How do you do? My name is Fahri. I am Dewi. Let me introduce myself. Hi, I am Baskara. Hello, my name is Baskara. Good evening, my name is Baskara. May I introduce myself? I am Baskara. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian untuk responsnya, how do you do? Nice to meet you. Oh, hello, nice to meet you. Kemudian sebutkan namanya. I am Budi, contohnya. My name is Intan. Hi, hello Mr. Fahri. Hi, I'm Renata. Nah, formal introduction ini biasa kita gunakan untuk situasi di mana Ananda berkenalan dengan someone older than you, seseorang yang lebih tua, or higher position job, atau di tempat kerja kita kepada seseorang yang posisinya lebih tinggi jabatannya dari kita. Misalnya kita karyawan, ini memperkenalkan diri kepada bosnya misalnya, itu kita gunakan formal introduction. Or when you are at a formal meeting, atau kita pada rapat-rapat resmi misalnya. Nah, yang itu bedanya situasi formal dengan informal. Yang informal yang mana? Nah, yaitunya ketika Ananda berbicara dengan teman sehari-hari, itu bukan merupakan formal situation. Nah, bagaimana kalau di sekolah? Di sekolah juga formal situation, kalau Ananda berbicara dengan guru misalnya. Next, ini kalau yang informal introduction udah kita bahas tadi. Informal introduction is used when you introduce yourself to someone about the same age with you, berarti teman sebaya. Jadi nggak perlu formal-formal kalau dengan teman sebaya. Okay guys, next in this section I want to give you the example of how to introduce yourself. Contoh dari memperkenalkan diri. Good morning all. Allow me to introduce myself. My name is Anggita Pridani. I was born in Jakarta on April 13, 1998. I now live in Bandung. Right now, I stayed at my grandma's house. Now, allow me to introduce myself further. I like traveling and small things like reading, watching, and spend my free time by doing nothing. Okay, now about me and my family. I am the second child in my family. I have a little sister and she is an elementary school student. My father is a teacher, which is named Arifin Surya, while my mother is a housewife. I love my family more than anything. Well, that's my introduction this time. Pleased to meet you. Nah, itu adalah contoh dari introducing yourself. Next, for conclusion, kesimpulannya, ini adalah ungkapan-ungkapan yang akan kita gunakan dalam memperkenalkan diri. Nah, bisa Anda baca. Ini ekspresi yang akan kita gunakan sebelum memperkenalkan diri. Let me introduce myself, or I would like to introduce myself, atau bisa juga allow me to introduce myself. Ini boleh dipilih yang mana yang Anda mau. Jangan lupa greetingnya. Good morning, assalamualaikum, good afternoon. Kemudian disapa audiens kita atau teman kita yang baru itu. Hello, hi. Kemudian sebutkan hobinya, your favorite food, your favorite color. Nah, seperti struktur di bawah ini, strukturnya opening, content, pre-closing, and closing. Semoga Anda semuanya semakin paham tentang bagaimana cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain.
Ya, teruslah berlatih agar Ananda semua semakin terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Oke guys, thank you very much. Jangan lupa Ananda nanti ada tugas mengisi form, kemudian membuat video perkenalan diri. Dalam video perkenalan dirinya, Ananda nanti mengupload di channel YouTube masing-masing. Kemudian baru linknya diposting di Google Classroom. Jangan videonya yang diposting di Google Classroom. Yang paling aman menyimpan video tugas Ananda adalah di YouTube. Oke guys, that's all. Thank you very much. See you soon. Goodbye.